Ada sebuah asas fiksi hukum yang beranggapan sejak suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dalam lembaran resmi negara, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Perception iuris de jure. Maka tidak ada lagi alasan seseorang melawan atau melanggar hukum karena ketidaktahuan tentang hukum. Itulah alasan kenapa banyak kasus yang viral selalu berkaitan dengan hukum. Sebab hampir segala aspek kehidupan dalam masyarakat itu diatur dalam hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai contoh, di bidang teknologi ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan segala revisi dan perubahannya. Di bidang kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan dengan segala revisi dan perubahannya. Di bidang ekonomi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang P2SK dengan segala revisi dan perubahannya. Dan di bidang militer ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer dengan segala revisi dan perubahannya. Dan masih lagi banyak undang-undang yang lain. Karenanya sangat tepat negara kita disebut dengan negara hukum, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Bahkan telah menjadi tatanan hukum nasional Indonesia yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi, the supreme law of the land, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini bukan berarti semua orang harus menghafalkan setiap pasal dalam undang-undang, tetapi cukup mengetahui ketentuan umum yang berlaku sehari-hari. Tidak perlu tahu pasal mana yang mewajibkan pengendara bermotor menggunakan helm, karena peringatan itu sudah tertulis di pelang dan rambu-rambu lalu lintas, serta petugas yang mengawasi pengendara bermotor. Nah, contoh di atas mengisyaratkan setiap orang dianggap tahu tentang hukum dan harus patuh. Apalagi orang yang benar-benar tahu ilmu hukum, berarti harus lebih patuh. Terserah dia mau anak pejabat atau manusia setengah dewa, selama dia manusia, tetap harus taat. Begitu kira-kira. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kesadaran dan tanggung jawab setiap orang terhadap hukum, kesadaran tanpa paksaan dan tekanan atau perintah daripada hukum. Sanksi itu kan hanya dijatuhkan kepada orang yang terbukti melanggar. Apakah dia siap bertanggung jawab? Bukankah dia tahu kalau korupsi dan nepotisme itu dilarang? Kalau terbukti, kenapa harus membantah? Inilah yang dimaksud dengan ketidaksadaran hukum dan tidak bertanggung jawab. Jangan hanya masyarakat yang dijadikan contoh terhadap pelanggaran hukum, tapi ada yang lebih rumit, yaitu penyandang gelar jabatan. Kenapa? Karena mereka satu tingkat di atas masyarakat tentang kesadaran hukum, karena akan memberikan efek domino kepada masyarakat, sebab mereka dipandang dan dinilai masyarakat. Tentu saja akan ada yang membandingkan tentang perlakuan hukum kelas atas dan kelas bawah. Misal korupsi dengan maling ayam, sama-sama mengambil hak yang bukan miliknya. Jika terjadi ketimpangan hukum dalam penegakan hukumnya dan masyarakat menilai tidak adil, maka disitulah masyarakat mulai tidak percaya lagi dengan hukum. Seharusnya narasi untuk menertibkan masyarakat diganti dengan menertibkan setiap orang dengan tidak memandang status sosialnya. Itulah yang dimaksud dengan kesetaraan. Asas equality before the law. Semua manusia sama dan setara di hadapan hukum, maka tidak boleh ada yang kebal hukum jika terbukti melanggar. Begitu seharusnya.